Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Detri Safar dengan NIM 1C12325 dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah geologi batubara yaitu mengenai geometri batubara. Jadi langsung saja. Pertama, definisi dari geometri batubara. Geometri batubara adalah kajian yang mempelajari karakteristik bentuk fisik dan konfigurasi tiga dimensi lapisan batubara atau kalsium dalam bentuk cekungan sedimenter, termasuk ketebalan, kemiringan, arah kemenerusan, bentuk, pembelahan atau splitting, dan batas lateral. Studi geometri ini bertujuan untuk memahami variasi ruang atau spasial variation dan sim batubara sebagai hasil interaksi antara proses geologi, sedimentasi, tektonik, metamorfisme rendah, dan lingkungan pengendapan gambut atau pit forming environment. Nah, jadi pemahaman geometri batubara ini penting untuk mengetahui kontinuitas SIM dan menentukan strategi eksplorasi yang cocok, serta estimasi cadangan dan juga desain penambangan yang efektif dan juga aman nantinya. Kemudian dimensi lapisan batu bara. Dimensi lapisan batu bara mencakup ketebalan vertikal atau cold thickness dan sebaran lateral atau lateral extent. Ketebalan terbentuk dari proses akumulasi gambut yang stabil dalam waktu panjang, sedangkan sebaran lateral mencerminkan luas area rawa purba yang menghasilkan gambut sebagai prekursor batu bara. Ketebalan SIM sangat efektif terhadap perubahan lingkungan dan gangguan geologi. Nah, ketebalan SIM merupakan indikator kestabilan lingkungan pengendapan gambut. SIM ideal terbentuk pada lingkungan homogeneus atau rainfed mers dan kondisi tektonik stabil. Ketebalan semakin besar pada syncline atau cekungan dataran subsiding. Nah, pada gambar ini ada klasifikasi ketebalan yang dimana terbagi di kategori tipis, sedang, tebal, sangat tebal. Pada ketebalan kurang dari 1 meter itu merupakan kategori tipis, kemudian 1 sampai 3 meter itu sedang, 3 sampai 10 meter itu tebal, dan lebih dari 10 meter itu sangat tebal. Kemiringan lapisan batu bara. Kemiringan adalah sudut inklinasi lapisan batu bara terhadap bidang horizontal terbentuk akibat deformasi tektonik, kompresional dan ekstensional tektonik. SIM awalnya mendatar pada saat deposisi tetapi menjadi miring akibat proses orogenesa. Dip berpengaruh pada metode penambangan. Contohnya pada dip kurang dari 15 derajat itu cocok menggunakan metode tambang terbuka, sedangkan dip yang lebih dari 15 derajat umumnya lebih cocok menggunakan metode tambang bawah tanah atau underground. Dip curam meningkatkan biaya penambangan dan risiko geoteknik. Dip tegak lurus dan dip ini tegak lurus terhadap arah strike seperti pembelajaran geologi dasar tentang tapping kompas. Arah kemenerusan strike. Strike adalah arah horizontal atau kemenerusan lapisan batu bara. Mengikuti arah struktur regional, penentuan strike dan dip sangat penting untuk mengenali pola struktur tektonik dan korelasi SIM antar titik bor. Digunakan untuk pembuatan peta struktur dan section geologi. Membantu desain blok tambang, ventilasi, dan arah penambangan. Selalu dicatat dalam bentuk format strike dip. Contoh, North 110 derajat east dengan besar kemiringan 12 derajat southeast. Nah, jadi pada penentuan geometri batu bara ini sendiri, pengetahuan tentang strike dip atau yang kita pelajari pas awal masuk di geologi yaitu tentang tapping kompas di sini sangat dibutuhkan untuk kita menentukan sebaran dan arah kemiringan dari batuan tersebut. Bentuk lapisan batu bara. Bentuk SIM merupakan hasil interaksi kondisi paleografi, fasies pengendapan, dan deformasi tektonik. Tipe bentuk SIM sebagai berikut.
tabular dengan bentuk rata dan luas, terbentuk pada delta dan coastal plain yang stabil. Kemudian lentikular dengan bentuk menjepit lateral akibat variasi fasies. Kemudian spetsim berbentuk terbelah akibat intrusi pasir sungai atau sand channel. Dan kemudian roll seam berbentuk akibat gelombang yang dipengaruhi oleh tekanan tektonik. Kemudian multiple multiple seam dan bentuk banyak seam bertumpuk akibat cyclic sedimentation. Struktur lapisan batu bara. Struktur geologi mempengaruhi kontinuitas seam, kualitas batu bara, dan kestabilan tambang. Struktur utama yang mempengaruhi seam atau lapisan dari batu bara ini sendiri yaitu fault atau patahan yang mengakibatkan seam terputus, kemudian offset vertikal dan atau horizontal, kemudian adanya lipatan atau anticline dan syncline yang mengakibatkan adanya ketebalan yang bervariasi. Kemudian ada rekahan mikroskopis yang mengatur permeabilitas gas metana. Dan terakhir washout atau hilangnya SIM akibat erosi sungai purba. Sebaran atau lateral distribution. Sebaran lateral SIM mencerminkan luas rawa purba membentuk gambut dan proses penurunan cekungan. Faktor pengontrol sebaran. 1. Lingkungan pengendapan seperti delta, lagoon, floodplain, and swamp. Kemudian kontrol tektonik regional, perubahan muka laut relatif atau eustic sea level change, dan variasi klastik. Kesimpulan, geometri batubara adalah aspek fundamental dalam eksplorasi dan penambangan, dipengaruhi oleh interaksi sedimentologi dan tektonik. Studi geometri diperlukan untuk menentukan potensi SIM, cadangan, dan perencanaan tambang. Struktur geologi sangat menentukan keberhasilan produksi. Sekian itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan pada penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.